Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Julisa Suryadi, sebagai dosen mata kuliah Teknologi Sistem Informasi, dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek kelompok kami, yaitu mengenai chapter 5, Data and Knowledge Management. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardika Dwi Prayoga dengan NIM 2020 8003. Yang kedua ada Aulia Yanda Puspitasari 2020 811. Yang ketiga ada Salsabila Eka Azara 2020 829. Yang keempat ada Andrian Syafadli, saya sendiri 2020 841. Yang kelima ada Muhammad Ali Firmansyah dengan NIM 2020 867. Yang keenam ada Raisa Azara Effendi dengan NIM 2020 889. Di sini kami mempresentasikan proyek kami mengenai penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, pertama ada bab 1, pendahuluan. Pertama ada 1.1, latar belakang. Kebutuhan membangun knowledge management yang semakin hari semakin tinggi ini menentukan kekuatan bertahan hidup sebuah organisasi. Baik organisasi yang bertujuan untuk mencari laba maupun nirlaba. Knowledge management terdiri dari kegiatan-kegiatan di dalam organisasi yang meliputi pengidentifikasian, menciptakan, mendistribusikan, dan implementasi atas pengalaman yang ada serta menambah wawasan dari pengetahuan yang ada. Ini dikarenakan karena pengetahuan dan wawasan harus tertanam di dalam setiap individu yang menjadi bagian internal untuk menjalankan organisasi tersebut. Knowledge management juga memiliki peran yang berguna untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja dari organisasi yang bersangkutan di dalam era informasi. Perlu disadari bahwa aliran knowledge ke dalam maupun keluar organisasi yang sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi yang sangat maju pada saat ini melalui media telekomunikasi. Banyak organisasi menggunakan knowledge management sebagai sarana penunjang proses-proses pemberdayaan. Knowledge yang efektif akan melibatkan banyak elemen seperti manusia, budaya, proses kepemimpinan, dan teknologi. Banyak organisasi besar memiliki banyak sumber yang didedikasikan ke dalam organisasi dalam hal knowledge management secara internal, seperti bagian dari strategi bisnis, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia. Knowledge management bertujuan untuk kemajuan di dalam organisasi termasuk meningkatkan keterampilan organisasi, competitive advantage-nya, inovasi, sharing terhadap hal-hal yang sudah dipelajari dan perkembangan yang secara terus-menerus yang ada dalam organisasi. Knowledge management juga dapat membantu individu atau grup untuk membagi wawasan dan pengetahuan yang ia dapatkan di organisasi untuk mengurangi pekerjaan yang banyak, menghindari tekanan akibat pekerjaan yang menumpuk, dapat mengurangi waktu yang harus dibuang untuk memberi pelatihan kepada setiap karyawan baru. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun dukungan manajemen pengetahuan di organisasi adalah dengan berbagi pengetahuan antar anggota. Anggota yang mempunyai pengetahuan, gagasan, keterampilan, ataupun pengalaman merupakan aset yang penting bagi organisasi. Diharapkan dengan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak inovasi baru yang tercipta sehingga mampu meningkatkan daya saing suatu organisasi. Anggota organisasi juga harus mampu men-sharing pengetahuannya kepada anggota lain sehingga tercipta pemikiran yang sama dan oleh karenanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada 1.2 tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengenai knowledge management ini adalah mengetahui tentang apa itu knowledge management, peran knowledge management di dalam organisasi, elemen-elemen apa saja yang terlibat di dalam organisasi, apa saja yang menjembatani knowledge management tersebut sehingga dapat berjalan secara beriringan. Mengetahui lebih detail mengenai knowledge management system maupun knowledge management system cycle. Lalu yang ketiga ada 1.3 manfaat penerapan knowledge management.
Dengan diterapkannya knowledge management, maka secara keseluruhan proses operasional perusahaan akan meningkat. Manfaat dari proses operasional yang membaik sebagai berikut. Yang A, ada information flow yang lancar. Lalu yang kedua yang B, pemanfaatan knowledge yang lebih maksimal. Lalu yang ketiga yang C, ada knowledge sharing. Yang keempat ada D, berkemungkinan lebih besar mencapai target operasional. Lalu yang terakhir yang E, pengambilan keputusan didukung informasi yang cukup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 ada knowledge management. Knowledge management adalah proses yang membantu organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman penting yang ada di dalam organisasi tersebut. Biasanya dalam format yang tersusun. Tujuan utama knowledge management adalah agar pengetahuan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan di dalam organisasi. 2.2 pentingnya knowledge management. Agar organisasi dapat terbilang sukses, knowledge management harus ada agar individu dalam organisasi tersebut dapat saling bertukar informasi, dan knowledge management tersebut juga harus dapat dikembangkan. Informasi sangat penting dalam peran pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi, namun kebanyakan organisasi kesulitan dalam mendapatkan data yang relevan. Untuk menunjang pengambilan keputusan masalah ini terjadi kepada organisasi yang tidak mengerti pada apa yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan juga dapat berdampak kepada proses operasional perusahaan. Memanage informasi dan skill karyawan adalah tantangan perusahaan saat ini. Berbagai teori oleh para ahli yang dicetuskan ke dalam knowledge management, tapi kebanyakan mengarah kepada pentingnya knowledge management terhadap perusahaan. Penggunaan sistem knowledge management internal dan eksternal dapat memberikan dampak positif. Tidak hanya pada aspek inovasi dan proses operasional, namun berdampak juga pada mengidentifikasi peluang-peluang pasar baru. 2.3 elemen dalam knowledge management. Di Lippbad, seorang konsultan dalam bidang knowledge management mengungkapkan bahwa terdapat 3 elemen dalam knowledge management yang terdiri dari people, proses, dan teknologi. 2.4 Pilar Knowledge Management. Stan Koskai 2000 mengemukakan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam arsitektur knowledge management, yaitu yang pertama kepemimpinan. Pemimpin bertugas dalam merancang strategi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi. Strategi tersebut harus dapat menentukan visi dan harus menyelaraskan knowledge management ke seluruh divisi organisasi yang berfokus dalam membangun dukungan dari para eksekutif. Yang kedua, organisasi. Perubahan dalam organisasi diwajibkan jika ingin mengimplementasi knowledge management, dan knowledge management harus menjadi katalis dalam budaya perusahaan. Knowledge management harus diintegrasi dengan proses bisnis agar memulai perubahan yang positif. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dalam perusahaan adalah alat yang penting dalam knowledge management agar dapat mendefinisikan kemampuan IT sehingga sejalan dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, learning. Pembelajaran dalam organisasi dapat diarahkan ke beberapa pendekatan seperti peningkatan komunikasi, menjalankan tim yang lintas fungsi, dan menciptakan komunitas belajar. Dalam konsep ini, knowledge dapat didapatkan dari proses belajar tersebut. Dalam hal ini, manusia berperan penting dalam mengoperasikan knowledge management system sebagai alat untuk mendukung perusahaan, berkolaborasi, berkomunikasi, sharing ide, dan sebagainya. Lalu 2.5 kategori knowledge. Amritiwana tahun 1999, yang pertama core knowledge, yaitu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh semua pesaing bisnis, mengidentifikasi solusi untuk masuknya pesaing baru. Pengetahuan dasar wajib untuk dimiliki oleh semua organisasi. Yang kedua, advanced knowledge, pengetahuan terkini membuat perusahaan lebih mempunyai daya saing dengan perusahaan lain, memberikan daya pembeda terhadap produk atau jasa melalui implementasi pengetahuan yang lebih maju di bidang tertentu. Yang ketiga, knowledge inovatif, pengetahuan yang membuat perusahaan lebih kompetitif dari para pesaing, dapat mengubah persaingan atau
biasanya disebut dengan trendsetter. Lalu 2.6 model ECI dan support IT. Di dalam buku Amrit Tiwana tahun 1999 mengatakan bahwa model SECI dan support IT dari Nonaka dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan melalui teknologi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada di 2.7 yaitu explicit dan tacit technology. Explicit technology lebih fokus pada objektif, rasional, dan technical technology. Dalam perusahaan, explicit technology terdapat aturan, prosedur, cara, laporan, produk, strategi, tujuan, inti proses dari perusahaan tersebut, dan IT infrastruktur. Yang dalam kata lain, explicit technology adalah pengetahuan yang terdokumentasi dalam form yang dapat dibagikan ke divisi lain guna dalam proses maupun strategi bisnis. Tacit technology lebih fokus pada hasil pembelajaran yang terjadi dalam perusahaan. Dalam perusahaan, tacit technology mengandung pengalaman perusahaan, keahlian, cara, rahasia bisnis, skill set, pengertian, dan pembelajaran. Juga termasuk budaya dari perusahaan itu sendiri, di mana tergambarkan dalam pengalaman di masa lalu maupun masa kini dari perusahaan tersebut. Tacit technology sangat sulit untuk dibagikan karena tidak terstruktur dan sulit untuk diformat. Contoh, seorang pegawai yang sudah sangat mengenal customer dan dapat dengan mudah mengerti keinginan dari satu customer tersebut, jelas akan susah untuk dibagikan informasi tersebut jika suatu saat nanti karyawan tersebut berhenti bekerja. Maka dengan kata lain, tidak ada karyawan lain yang akan lebih mengerti customer tersebut dari karyawan yang sudah berhenti bekerja tadi. Namun bukan berarti tacit technology tidak dapat dibagikan. Metode ekstraksi tacit technology yang dikemukakan oleh Metasiotis, Ergasis, Samulidis, dan Partas 2003 yaitu yang pertama ada sosialitas, yaitu komunikasi adalah kunci utama antara sesama karyawan dalam menukar informasi-informasi penting sehingga memungkinkan untuk mentransfer tacit technology. Yang kedua ada eksternalisasi, yaitu mendekomunikasikan tacit technology dalam dokumen atau laporan yang tersusun yang menjelaskan dengan detail-detail masalah mampu penyelesaian. Yang ketiga ada intermediasi, perantara moderator dalam mengkonversi tacit technology dan mentransfer teknologi tersebut kepada staf lain. Yang keempat ada kognisi, yaitu penggunaan bantuan dari sistem, contoh data mining. Selanjutnya ada 2.8 yaitu teknologi manajemen sistem. Tujuan utama teknologi manajemen adalah membantu perusahaan dalam penggunaan teknologi dengan efektif. Manajemen informasi sistem fokus dalam menangkap, menyimpan, mengatur, dan melaporkan eksplisit teknologi. Namun zaman sekarang perusahaan sudah sadar dalam integrasi dalam eksplisit dan tacit teknologi dalam formal sistem informasi. Teknologi manajemen sistem berujuk pada penggunaan teknologi modern seperti internet, extranet, lotusnet, data warehouse untuk mengelola teknologi manajemen. Teknologi manajemen sistem sangat membantu perusahaan dalam mengelola teknologi, sehingga dapat meningkatkan proses operasional dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 2.9, yaitu teknologi manajemen sistem cycle. Teknologi manajemen sistem mengikuti siklus yang terdapat 6 langkah. Alasan teknologi manajemen sistem harus mengikuti siklus adalah bahwa pengetahuan terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, teknologi manajemen sistem harus mengikuti siklus agar dapat mengupdate pengetahuan dalam perusahaan itu sendiri, sehingga tidak ketinggalan. Nah, yang pertama ada create teknologi, yaitu pengetahuan dibuat ketika seseorang menginginkan suatu proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang diinginkan atau mengembangkan know-how. Kadang pengetahuan eksternal juga dimasukkan. Yang kedua ada capture technology, pengetahuan baru harus diidentifikasi sesuai dengan nilai yang diterapkan dan alasan yang jelas. Yang ketiga ada refine technology, yaitu pengetahuan baru harus ditempatkan dalam konteks yang masuk akal, di mana taksit kualitas dalam nama lain kemampuan manusia
harus disesuaikan dengan pengetahuan baru yang akan diterapkan. Yang keempat ada smart technology, yaitu pengetahuan yang berguna harus disimpan dalam format yang benar dan tersusun agar dapat diakses dengan mudah di saat di mana pengetahuan tersebut diperlukan. Yang kelima ada manage, pengetahuan bagaimana harus digunakan dan siapa saja yang mempunyai hak akses. Yang keenam ada disseminate technology, itu pengetahuan harus dibuat dalam format yang dapat digunakan semua orang dalam organisasi, sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada 2.10, yaitu Technology Interactive Supply Network Framework. Teknologi Interactive Supply Network Framework digunakan untuk strategi pengembangan teknologi dalam perusahaan. Kerangka ini bersifat interaktif sehingga dengan menggunakan framework ini, pengembangan teknologi dalam perusahaan dapat berlanjut. Dinamisme dalam kerangka kerja ini adalah adanya strategi dari aktivitas formal dan informal yang dilakukan perusahaan seperti communities of practice dengan sistem-sistem yang tersedia dalam perusahaan seperti internet, extranet, portal, dan lain-lain membentuk sebuah sistem teknologi manajemen yang baik. Dari Muhammad dan Stastowski 2009, terdiri dari langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada teknologi discovery, yaitu proses membentuk pengetahuan dari data menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Hierarki dari proses tersebut adalah informasi dari bagian pengetahuan dan data adalah bagian dari informasi. Yang kedua ada teknologi analisis. Perlu untuk mengetahui teknologi gap dalam perusahaan sehingga dapat mengetahui dengan jelas pengetahuan apa saja yang dilakukan perusahaan, teknologi apa saja yang tersedia dan siap digunakan, serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Setelah mengetahui core teknologi yang ada, setelah itu campur tangan oleh manusia diperlukan untuk memilah dan memastikan bahwa teknologi baru tersebut berguna untuk perusahaan. Dan aktivitas filter juga sangat diperlukan, melakukan mapping teknologi, sedangkan IT berperan dalam validasi data-data yang digunakan untuk menciptakan pengetahuan. Yang ketiga ada teknologi classification. Setiap teknologi yang sudah dianalisa, difilter, dan divalidasi wajib untuk diberikan keterangan agar teknologi tersebut dapat dengan rapi dan mudah untuk dicari jika diperlukan. Yang keempat ada teknologi assimilation, yaitu tahap di mana teknologi telah disimpan dan terstruktur dengan baik di dalam sistem perusahaan, diolah kembali, diasimilasikan, diasosiasikan. Untuk membentuk teknologi assimilation ini terdapat dua cara, yaitu melalui bantuan IT dan melalui aktivitas karyawan. Yang kelima ada teknologi presentation. Dalam tahap ini, setiap teknologi yang tersimpan dalam perusahaan disusun sedemikian rupa dan diatur agar dapat ditampilkan dan akses pada karyawan harus didesain secara mudah dan menarik agar pengguna merasa nyaman. Nah, yang keenam ada teknologi propagation dan operation. Tahap di mana teknologi dikemas sedemikian rupa dan disebarkan ke divisi-divisi perusahaan agar dapat digunakan sebagai value plus bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada 2.11 yaitu rapid prototyping. Sebelum melakukan pengembangan teknologi manajemen sistem, perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan rapid prototyping. Membuat prototipe dari teknologi manajemen sistem yang berisi teknologi yang telah dikumpul pada tahap analisis dan identify teknologi. Apabila hasil dari uji prototipe tidak sesuai rencana, maka fase implementasi dapat digunakan ke fase sebelumnya untuk melakukan evaluasi dan justifikasi. Dan kembali ke tahap rapid prototyping sebab rapid prototyping bersifat berulang dan iteratif. Selanjutnya ada 2.12 yaitu tahapan implementasi teknologi manajemen. Jadi ada 5 tahap implementasi teknologi manajemen sistem ini. Nah, tahap pertama itu core dari teknologi manajemen sudah teridentifikasi. Perbedaan teknologi manajemen dengan informasi manajemen yang dimana sudah dimengerti dengan jelas oleh beberapa divisi di organisasi, dan keuntungan dari teknologi manajemen sudah mulai dibahas dalam organisasi. Terus tahap kedua, teknologi manajemen sudah dijalankan secara resmi, model dari teknologi manajemen sudah ditetapkan, struktur dari teknologi juga yang tersedia di perusahaan sudah mulai terbentuk, dengan ekspektasi akan adanya teknologi baru yang masuk dalam perusahaan. Tahap ketiga yaitu personil tim teknologi manajemen sudah dipilih dan dana
dialokasikan untuk implementasi proyek teknologi manajemen. Tahap ini juga di mana memasuki tahapan inovasi, di mana dengan inovasi teknologi, perusahaan mengemukakan ide-ide dan teknologi baru dan penciptaan produk atau jasa baru yang membuat perusahaan berjalan secara inovatif. Tahap keempat, yaitu teknologi manajemen sudah menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan. Teknologi dissemination mulai dilakukan dan dipromosikan secara aktif dalam perusahaan. Teknologi dissemination dimaksudkan di mana teknologi yang tersimpan dalam perusahaan tersebarkan oleh para staf dan bagaimana mengubah eksplisit teknologi menjadi tacit teknologi. Terus ada tahap yang kelima, yaitu teknologi manajemen sudah menjadi strategi dan pengembangan dari perusahaan, memulai teknologi automation dengan menggunakan sistem dan teknologi informasi secara maksimal untuk mengotomatisasi proses pengembangan teknologi, sehingga pemanfaat dari teknologi manajemen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu mengenai pembahasan. Slide selanjutnya. Di pembahasan ini kita mempresentasikan tentang 3.1 yaitu ada tujuan knowledge and management. Tujuan dari knowledge and management adalah sebagai berikut, yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan dengan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks lainnya, sehingga perusahaan juga bisa menghemat waktu dan biaya yang ada. Yang kedua itu ada peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi setiap karyawan untuk memanfaatkan, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat. Dan pada akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetisinya. Yang ketiga itu ada kemampuan beradaptasi. Sebuah perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi di sekitarnya. Poin yang terakhir itu ada peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan akan meningkat. Jadi, tujuan knowledge management ini adalah berusaha menghemat waktu yang ada dan memanfaatkan setiap peluang serta mudah beradaptasi terhadap setiap peluang bisnisnya. Selanjutnya ada 3.2 ini, yaitu tentang manfaat knowledge and management. Manfaat knowledge and management ini memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada meningkatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan informasi serta pengalaman yang sudah ditinjau dari berbagai aspek. Yang kedua, meningkatkan efisien kerja dan proses. Efisien kerja dan proses selalu dievaluasi agar sebuah organisasi dapat bekerja lebih cerdas dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan respon terhadap pelanggan, yaitu respon terhadap pelanggan tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi customer service saat ini, tetapi juga bagian dari tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir ada meningkatkan jumlah produk atau jasa serta meningkatkan kemampuan di dalam berinovasi. Penciptaan sebuah inovasi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para peneliti dan pengembang, sudah menjadi bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan dalam upaya pengembangan suatu produknya. Selanjutnya ada 3.3, yaitu mengenai implementasi knowledge and management. Implementasi knowledge management terlihat simpel, tetapi bisa memberikan kontribusi dan inspirasi bagi suatu perusahaan dan dalam mengembangkan perusahaan tersebut ke arah yang lebih terstruktur, bersaing, dan maju.
teknik knowledge management bagi kebutuhan bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan dapat tetap melayani kebutuhan pelanggannya dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, meningkatkan keluasan dan adaptasi perusahaan. Yang ketiga, beroperasi dengan fixed asset dan overhead. Yang keempat, sumber daya manusia, persediaan, dan fasilitas yang normal. Kelima, menciptakan berbagai knowledge dan terus belajar. Yang keenam, memperdayakan karyawan. Yang ketujuh, melakukan perubahan-perubahan atau inovasi. Yang kedelapan, ada memperpendek waktu produksi agar lebih efektif dan cepat. Yang kesembilan, ada menghasilkan produk yang bermutu dan dapat bersaing. Yang terakhir, yang ke-10 ini, mempercepat dan memberikan pelayanan yang nyaman. Nah, pada intinya dari poin-poin tersebut, yaitu memberikan servis kepada pelanggan tidak mustahil, bisa dicapai apabila fokus perusahaan sendiri yang jelas. Selain itu, perusahaan tidak akan bisa berkembang, hanya mampu bertahan sambil menunggu waktu yang dikejar oleh para pesaingnya. Selanjutnya ada 3.4 ini mengenai target-target knowledge and management. Target dari knowledge and management ini untuk sebuah perusahaan menjadi 5 bagian. Pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dan segala proses. Yang keempat itu, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Terakhir, yang kelima itu, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham dan mendapatkan kehormatan karena integritas yang tinggi, peduli kepada masyarakat dan karyawan lingkungan hidup. Selanjutnya ada 3.5 ini mengenai masalah knowledge management. Masalah yang sering muncul yang dapat dihadapi oleh perusahaan dapat menerapkan knowledge management. Berpotensi sumber daya pengetahuan sebagai intangible aset perusahaan yang belum dapat dioptimalkan dan dieksploitasi dengan baik. Maka dari itu, sebuah perusahaan memerlukan adanya suatu metode yang dapat dikelola menjadi aset kapital agar dapat dikomunikasikan dan digunakan bersama antara individu instalasi terkait. Pengetahuan dalam kapasitas itu sebagai pendukung dari kebijakan dan pengambilan keputusan secara terstruktur. Faktor-faktor yang menjadi kunci sukses merupakan faktor yang kritis yang harus sangat diperhatikan oleh semua perusahaan yang ingin beroperasi di dalam suatu industri. Dan dari faktor kunci sukses itu dijadikan sebagai kriteria bagi perusahaan supaya dapat melakukan evaluasi terhadap perusahaan, terutama di evaluasi internal perusahaan yang akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak ketinggalan pula dengan kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan tersebut yang harus diperbaiki dari analisis perusahaan supaya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada strategi perusahaan yang akan langsung dipaparkan menjadi hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan. Sementara itu, nilai tambah dan kelemahan perusahaan akan dipaparkan supaya bisa menjadi hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada saat ini. Selanjutnya ada 3.6, yaitu ada solusi knowledge management. Solusi dari knowledge management yaitu bagaimana manajemen SDM perlu menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang bertujuan menekankan kepentingan, akurasi, dan bekerja sesuai dengan target. Dengan adanya bekerja dengan sesuai target,
yang sudah ada ditentukan dengan jelas, secara mempunyai visi ke depan dan mampu membaca situasi agar operasional dapat berjalan dan tidak hanya mengikuti aturan, akan tetapi memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan serta memiliki pengetahuan yang bagus dalam melakukan koordinasi dengan unit lainnya. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lalu di materi yang selanjutnya, di poin 3.7 ini adalah contoh kasus. Di sini kami mengambil kasus dari PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Z Fabriken NV Lever. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diganti menjadi PT Level Brothers Indonesia dan pada tanggal 30 Juli 1997 perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Produk-produk Unilever Indonesia ini mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Rexona, Sunsilk, Vaseline, Rinso, dan masih banyak jenis produk yang lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk sendiri adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini tujuan dari Unilever Indonesia tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand-brand dan jasa yang kami berikan dan yang berusaha bermanfaat bagi para konsumen. Saham dari Unilever Indonesia ini sendiri pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Lalu pada akhir tahun 2011, saham dari Unilever Indonesia menempati peringkat ke-6 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dari PT Unilever Indonesia ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Anugrah Lever dan yang kedua ada PT Teknopia Lever, yang dimana dari mereka bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Bagi Unilever sendiri, SDM itu adalah pusat dari seluruh aktivitas perusahaan, di mana mereka memberikan prioritas kepada mereka dalam mengembangkan sisi profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi kepada perusahaan. Lalu Unilever Indonesia sendiri memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar di seluruh nutrisi. Unilever Indonesia ini memiliki 6 pabrik yang berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya dengan kantor pusat yang berada di daerah Jakarta. Produk yang dimiliki berjumlah sekitar 43 brand utama dan 1.000 SKU yang dipasarkan melalui jaringan-jaringan yang melibatkan sekitar 500 distributor independen yang menjangkau ratusan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk tersebut didistribusikan melalui pusat distribusi milik sendiri, gudang tambahan, depot, dan fasilitas distribusi yang lainnya. Unilever Indonesia ini berdiri sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu dengan menjalankan program Corporate Social Responsibility atau bisa kita singkat sebagai CSR yang luas. Keempat pilar programnya adalah lingkungan, nutrisi, higien, dan pertanian berkelanjutan. Program CSR tersebut termasuk di antara lainnya kampanye mencuci tangan dengan sabun dari Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent, program pelestarian makanan tradisional Indonesia dari Bango, serta program memerangi kelaparan untuk membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi dari Blue Band.
Lalu selanjutnya di sini ada visi dan misi dari PT Unilever Indonesia. Yang akan saya bahas pertama itu adalah visi dari PT Unilever ini. Visinya itu merupakan to become the first choice of consumer, customer, and community, yaitu menyediakan produk bermerek dan pelayanan secara konsisten dengan menawarkan dari segi harga dan produk yang berkualitas serta aman untuk dipakai oleh konsumennya. Lalu misi dari Unilever sendiri, yang pertama itu ingin menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, menjadi rekan yang utama dan terbaik bagi pelanggan, konsumen, dan komunitasnya. Lalu yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Dan yang keempat, menjadi perusahaan yang terpilih dengan orang-orang yang berkinerja tinggi. Lalu poin kelima, berusaha untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan yang sesuai untuk karyawan dan pemegang sahamnya. Dan yang terakhir, mendapatkan kehormatan karena integritasnya yang tinggi di dalam membantu masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk ini sendiri, yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. One voice ini merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, akan mudah meraih banyak konsumen. Sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan dari suatu produk, tetapi juga harus menimbulkan hasil penjualan yang baik dari produk yang sudah dipasarkan. Lalu yang kedua, ada pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, karyawan ada aset yang berharga bagi Unilever Indonesia sendiri. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan adalah membuat performance development program, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDP ini dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion untuk membahas hal-hal yang perlu diperlukan untuk pengembangan sistem kinerja dari karyawan. Lalu yang ketiga, ada budaya coaching. Di sini menjelaskan bahwa senior-senior dari manajer yang ditempatkan di suatu departemen akan membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya tersebut. Tetapi sebelum menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Budaya coaching ini diberi nama Leaders as Generative Coach. Lalu yang keempat ada budaya sharing knowledge. Di sini menjelaskan bahwa Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Lalu hal-hal yang dilakukan oleh Unilever Indonesia sendiri yaitu yang pertama, suatu achievement bagi manajemen dan karyawan yang berkontribusi di dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. Lalu yang kedua itu retrospek berupa program penulisan tacit yang tadi sudah kita bahas yang diperoleh dari pengalamannya dan dianggap baik terus akan dipublikasikan di dalam situs departemen mereka. Lalu yang ketiga ada solar. Di sini merupakan share of learning and discussion yang dimana pemimpin perusahaan Unilever Indonesia ini sendiri dari luar dating dan sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Lalu yang keempat ada good idea. Ini merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Lalu, strategi teknologi informasi dari PT Unilever Indonesia Tbk adalah menjalankan sistem dari IMC, yaitu Integrated Marketing Communication, yaitu strategi yang menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, serta juga bagaimana cara agar bisa lebih dekat dengan customer, supaya customer juga bisa lebih mengenal produk dari perusahaan. Lalu ada fasilitas untuk knowledge sharing. Fasilitasnya di sini, yang pertama, Learning Center di Megamendung seperti e-learning. Lalu yang kedua ada Knowledge Club online dan online library seperti perpustakaan online. Dan yang ketiga
intranet yang berisi semua informasi dari perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kinerja dari perusahaan. Lalu di poin selanjutnya ada tujuan penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk. Implementasi knowledge management bagi perusahaan itu sangat diperlukan karena akan memberikan suatu dampak positif dari proses bisnisnya secara langsung maupun atau tidak langsung. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat knowledge management bagi perusahaan Unilever. Yang pertama adanya penghematan waktu dan biaya. Lalu yang kedua, peningkatan pada aset pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengembangan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk ini dipaparkan salah satu keunggulan dari Unilever Indonesia di dalam pengembangan knowledge management maupun learning organization yang mampu menciptakan berbagai program pembelajaran yang unik dan menarik untuk diamati. Yang awalnya program semacam ini merupakan usulan dari karyawan dan telah menjadi sebuah ide yang secara tidak sengaja yang disampaikan dalam pembahasan, dan hasil dari ide tersebut akan dianalisa sebagai kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai media yang ada untuk meningkatkan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di bab 4 penutup 4.1 yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari paper di atas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain, knowledge management adalah proses yang membantu sebuah organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman yang penting di dalam organisasi tersebut, sehingga pengetahuan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan di dalam organisasi tersebut. Masalah knowledge management atau KM adalah bagaimana organisasi mengambil apa yang mereka ketahui secara kolektif dan memanfaatkan itu untuk produktivitas yang lebih besar. Kepuasan pelanggan dan nilai perusahaan. Karena menciptakan sistem manajemen pengetahuan membutuhkan sejumlah besar pengetahuan, jika tidak direncanakan dan terstruktur dengan baik, mungkin gagal, meninggalkan organisasi dengan jumlah yang tak terhitung dan berguna. Bukan pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih waspada terhadap apa yang akan ditetapkan dan apa yang akan dilaksanakan dalam proses yang ditentukan untuk menunjukkan kesuksesan dalam organisasinya sendiri, serta di mana pengusaha memerlukan fasilitas yang memadai juga untuk menghindari adanya kekurangan dorongan-dorongan untuk menambah kinerja dan wawasan. Maka dari itu, knowledge management harus ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk membantu individu dalam organisasi tersebut dapat saling menukar informasi, dan KM ini dapat dikembangkan sehingga informasi yang telah ditukarkan itu dapat membantu perusahaan maupun organisasi tersebut dalam mengambil sebuah keputusan yang penting bagi organisasinya tersebut dengan benar. Next. Selanjutnya di 4.2 yaitu ada saran, SDM yang ada di dalam sebuah organisasi perlu menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang tujuannya menekankan pentingnya akurasi dan bekerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan jelas, serta mempunyai visi ke depan dan mampu membaca situasi agar operasional dapat berjalan dan tidak hanya mengikuti aturan, akan tetapi memiliki maksud untuk mencapai suatu tujuan yang sudah diharapkan serta memiliki pengetahuan yang bagus dalam hal melakukan koordinasi dengan unit lainnya ketika perusahaan maupun organisasi menerapkan knowledge management tersebut. Next. Ya, selanjutnya di sini daftar referensi dari kelompok kami. Next. Baik, demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang proyek teknologi sistem informasi ini.
Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi.